Morning, Miss. Good morning. Halo. Good morning, Miss. Good morning semuanya. Kita tunggu sekitar 4 menit lagi ya. Pagi, Miss. Halo, pagi. Pagi, Miss. Pagi. Kita mulai absen nanti di jam 9.20 ya. So, jangan lupa yang belum buka kameranya dibuka dulu. Kalau misalnya nggak bisa, izin dulu. Ini Gio potong rambut ya? Ya, Miss. Ini rapi. Oke, mari kita absen 5B. 5B. Andy, ada Andy? Tidak ada. Axel, ada Axel? Nggak ada. Iya. Catherine. Ada, Miss. Oke. Terus Chloe. Ada, Miss. Terus Claire Eva. Apakah ada Claire? Nggak ada. Edward
Aylmer Kwok. Edward, ada Edward. Nggak ada. Everest William, ada Willy. Nggak ada juga. Felis Devina. Ada Felis? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Versen. Ada Miss. Oke. Freya. Ada Miss. Oke. Gerald Joshua. Ada Miss. Oke. Kinesa Edlin. Ada Miss. Oke, jangan lupa nyalain videonya ya. Izin kalau nggak bisa. Terus Lydia lagi sakit. Marcella? Ada Miss. Oke. Marcella juga ya, jangan lupa videonya dibuka. Terus Milka? Ada Miss. Oke. Terus Richard? Richard gak ada. Steffi? Hadir Miss. Oke. Terakhir Gio. Gio ada Miss. Cuman kayaknya Gio nggak Ya, kedenger mana? deh. Gio masih di mute Gio. Ya, sorry Miss, ada. Oh ya, oke. Jadi 10 ya? 10 benar nggak sih? Hari ini. Iya. Mana ya? Aku dikit banget ini. Terus Baru Miss 10, Iya, baru 12 10. sama Miss. Sekelas ada 18 ya. Kalau Andy tuh suka ikut gak ya kalau di Zoom pelajaran lain? Jarang Kadang-kadang, Miss. Miss. Kadang-kadang. Kadang ada, kadang enggak, Kadang-kadang. Miss. Iya, tapi kayaknya jarang Miss. Oh, memang jarang gitu ya berarti ya? Iya. Soalnya nih Miss baru pernah hadir 1 kali nih. Terus Felix Devina juga. Kalau Felix gimana? Kalau Felis mah suka ikut Miss, cuman dia kadang suka nggak ikutan jawab, kayak diem aja gitu Miss. Oh, tapi buka kamera gitu, terus di absen nggak ya sama gurunya? Cuman matiin kamera Miss. Oh, jadi kayak ada namanya tapi nggak pernah ngomong gitu? Iya. Oh, oke. Ya udahlah, absennya udah beres. Miss serahin lagi ke Miss Tania. Oke, sip. Sekarang kita mau mulai ya. Hari ini itu kita bakal bahas tentang yang judulnya Interpreting Body Language. Ada yang tahu nggak sih body language itu apa? Kayak apa? Terus udah gitu, contohnya gimana? Ada yang pernah dengar? Coba silahkan yang mau jawab. Siapa? Siapa coba yang kira-kira pernah dengar body language? Oke, boleh raise hand dulu deh kalau misalnya ini.
Sok, silahkan. Siapa yang mau menjawab apa itu body language? Kalau nggak ada, Miss tunjuk deh. Clear, coba. Oh, ini Gio. Silahkan, Gio. Itu body language itu atau bahasa tubuh itu bahasa tubuh misalnya atau kalau lagi ngelambai tangan berarti maksudnya hai atau dadah. Ya, sip, good. Ada lagi yang mau ditambahin, Gio? Cukup? Itu kalau nunjuk kemana berarti nunjukin arah. Oke, sip, good, bagus. Thank you, Gio. Ya, itu tepat banget ya yang Gio barusan omongin. Body language itu bahasa tubuh. Bisa dari mata, dari senyum. Kalau pakai masker susah juga ya memang. Terus kalau misalnya melambaikan tangan, bisa dada, bisa hai gitu juga. Jadi itu body language. Terus kalau misalnya matanya udah kayak gitu berarti artinya nggak suka mungkin ya. Jadi itu bahasa tubuh atau body language. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari body language ini? Ini tuh katanya kalau dalam komunikasi atau communication itu kan ada kalau kita ngobrol sama orang gitu ya, ada kata-kata, ada juga bahasa tubuh yang kita tunjukin. Nah, katanya menurut penelitian, kalau yang disampaikan dalam komunikasi itu berbentuk kata-kata, itu cuma 7% yang nyampe. Tapi sebenarnya orang melihat apa yang mau kita sampaikan tuh dari bahasa tubuh kita sekitar 93%. Jadi ternyata daripada kata-kata, body language atau bahasa tubuh tuh lebih pengaruh ya anak-anak. Sekitar 93% dari 100%. Nah, what is body language? Body language itu benar bahasa tubuh, jadi unspoken communication that goes in every encounter with another human being. Jadi maksudnya body language itu sesuatu komunikasi yang tidak terkatakan ya, namanya juga body language. Jadi bukan words. Itu berpengaruh saat kita berkomunikasi dengan manusia lainnya. Jadi mungkin kalau misalnya sama binatang belum tentu ngaruh gitu ya. Kita komunikasi sama dogi gitu, ada yang ngerti, ada yang enggak. Tapi kalau sama manusia lainnya, itu body language ini sangat berpengaruh. Nah, di sini coba ada worksheet-nya. Ada yang mau jawab nggak? Yang pertama nih, apa sih yang dirasakan oleh anak ini? This child feels apa kalau menurut kalian? Coba dilihat dari matanya, dari tangannya, atau dia tuh kira-kira lagi ngapain ya? Gitu. Ya, Claire, silahkan. Happy. Happy, oke. Ada lagi? Mungkin dari tangannya kenapa ya? Dia lambai-lambai gitu. Kira-kira ada yang mau jawab lagi? Kan kalau dari muka mungkin kayaknya happy ya, soalnya dia senyum lebar gitu. Tapi kira-kira dia lagi ngapain? Itu tuh maksudnya di pinggirnya kan ada kayak garis gitu ya. Itu maksudnya dia tuh lagi dadah-dadah gitu. Coba sebentar, ini kayaknya ada yang ngechat. Ya, Claire, mungkin dia bisa bilang saying hi gitu ya, bisa. Oke, ada lagi yang mungkin mau menafsirkan atau memberikan arti yang lain? Oke, ini siapa? Catherine ya? Catherine. Ya, silahkan Catherine. Mungkin dia lagi mau ini kali Miss lagi raise hand gitu. Iya, lagi raise hand. Oke, iya boleh. Lagi mau nanya gitu maksudnya Catherine? Iya, Miss. Oke, iya sip. Thank you Catherine. Ada lagi yang punya arti yang lain? Selain mungkin dia lagi saying hi, terus happy, atau mungkin dia lagi mau nanya, iya persons, silahkan. Say hello ya. Say hello, oke, sip, good. Ya, ada lagi persons atau udah say hello doang? Udah. Oke, thank you persons, sip. Ya, jadi Miss ambil kesimpulan ya, dia tuh mungkin kalau say mau raise hand, kalau raise hand kan orang jarang ya, kayaknya dia badannya rada miring gini sih yang ya, kayak mau gini, ya kayak lagi mau gini, terus gini-gini. Jadi mungkin bisa hi, bisa hello, bisa goodbye juga, tapi dia feels happy ya, soalnya senyum, walaupun matanya kayaknya rada-rada lesu, tapi sepertinya bapak atau anak ya sorry, this child ini
lagi bahagia, tapi mungkin antara hi atau goodbye bisa. Tapi kalau misalnya raise hand untuk nanya sih sepertinya enggak, karena kalau orang raise hand kan biasa gini doang ya, tapi ini gini-gini gitu. Jarang orang raise hand sambil dadah-dadah ya. Tuh, oke. Terus coba yang selanjutnya. Oke. Nih, yang kedua. This child feels, siapa yang mau jawab silakan raise hand dulu. Oke, silahkan clear. Sedang marah. Sedang marah ya? Oke, sip. Kalau dari Gio? Sama sedang marah. Sama ya, sedang marah. Oke, sip. Kalau yang ini ekspresi body language-nya lebih jelas ya. Wah, kelihatan ini orang lagi marah atau jengkel atau lagi bete gitu. Pokoknya emosinya negatif. Nggak mungkin kan orang lagi seneng matanya gini ya. Kayaknya itu aneh justru kalau orang lagi seneng matanya kayak gitu. Sip, good. Yang berikutnya, coba. Nah, yang ini, this child feels. Yang ketiga. Adakah lagi yang mau menjawab? Apa ya kira-kira? Ya, persons, silahkan. Habis persons nanti Chloe ya. Happy, Miss. Lagi apa? Happy enggak ya? Happy, oke, bisa. Selain itu ada lagi yang mungkin persons? Atau udah? Oke, personsnya nggak jawab. Oke, lanjut sip. Thank you ya, persons mungkin dia happy bisa juga. Oke, silakan Chloe. Lagi santai mungkin. Lagi santai, iya betul. Ya sip, good. Kalau dari Gio? Sama lagi santai. Sama lagi santai. Wah, Freya bilang menunggu biasa. Oke, sip. Kalau dari Steffi? Lagi mikir. Lagi mikir. Oke, sip. Ya, thank you ya. Ya, jawabannya bisa sih masuk semua yang kalian omongin. Mungkin dia lagi happy sih, soalnya dia rada smile gitu ya, smiling. Terus udah gitu, tapi mungkin dia lagi mikir juga apa, atau lagi santai, lagi melamun juga bisa. Oke, tapi yang pasti mah dia nggak lagi marah, nggak lagi sedih gitu ya. Berikutnya, nah yang terakhir ini siapa yang mau jawab? This child feels apa nih yang terakhir? Ya, Gerald. Lagi galau, Miss, mungkin. Lagi galau. Oke, sip, good. Ya, Chloe. Ini Chloe bekas yang tadi atau masih mau jawab, Chloe? Bekas yang tadi. Lagi mengsedih. Oh, lagi sedih. Ya, betul. Ya, Gio. Ya, Claire bilang lagi sedih ya. Ya, Gio. Ayo sama juga, itu kayaknya lagi sedih. Iya ya. Oke, iya kayaknya ini anak antara lagi galau, lagi sedih gitu ya, lagi overthinking gitu ya. Ini anak tuh kayaknya seperti itu. Nah, oke. Sebelum thank you yang tadi ya. Ini jadi memang dari pelajaran hari ini kan tadi tuh sebenarnya di dalam gambar-gambarnya nggak ada tulisan ya. Misalnya omongan I'm sad atau I'm happy, itu nggak ada tulisan kayak gitu. Tapi kita sebagai orang yang ngelihatnya bisa nafsirin, oh ini orang tuh lagi marah, oh ini orang tuh lagi sedih, oh ini orang tuh lagi galau. Gitu. Terus begitu ada yang tadi, oh ini orang tuh lagi santai. Nah jadi karena tadi kita udah belajar nih yang namanya body language itu sangat menentukan komunikasi kita sama orang lain. Kita harus hati-hati, perhatiin kalau kita lagi ngobrol sama teman, sama pembantu kita mungkin di rumah, sama supir kita, sama pegawai di sekolah, nanti kalau ketemu lagi gitu ya, sama guru, sama teman-teman, sama orang tua, sama siapapun, kita harus perhatiin body language kita. Jangan misalnya lagi sama orang tua gitu ya. Contoh ini misalnya, Gio, tolong dong kecilin suara TV-nya. Terus kayak matanya tuh gitu. Ya pasti orang bisa nyangkanya, ih jangan-jangan Gio tuh nggak mau disuruh ya, nggak mau disuruh sama orang tua gitu. Misal ya. Terus kayak misalnya ini nih,
Versus lagi belajar BK, tiduran ya, santai gitu kan. Orang bisa nganggapnya ini versus niat enggak belajar BK gitu. Ya, oke. Tuh, langsung bangun ya. Gitu. Jadi hati-hati walaupun apalagi lagi di Zoom gini kan gak semua anak tuh ngomong ya. Ada yang di-mute, ada yang malu-malu mungkin. Terus begitu kameranya dimatiin. Ya gimana Miss tahu mau kalian belajar BK atau enggak atau pelajaran lain karena body language-nya enggak kelihatan. Terus udah gitu, jadi makanya kita kalau ngobrol sama orang lain, entah itu nyata ataupun video call, harus hati-hati dengan body language kita karena orang bisa menilai gitu. Ini orang tuh lagi bete, lagi santai, lagi serius atau enggak itu tuh semua kelihatan. Nah makanya kalau ini nih, oh ya misalnya aja deh, pernah nggak sih ada yang punya pengalaman? Misal kalian tuh sebenarnya nggak lagi bete atau gimana, tapi mungkin karena raut mukanya jutek gitu ya, jadi orang nganggepnya ini orang teh nggak bisa dideketin nih karena mukanya galak terus. Nah ada yang punya pengalaman gitu atau yang lain juga boleh. Ya Catherine, silakan. Iya, Miss. Waktu itu aku pernah, Miss. Aku waktu itu kan lagi biasa aja. Iya. Terus lagi bareng keluarga terus dibilang, Catherine mukanya jutek amat, padahal aku lagi biasa aja. Lagi biasa aja, iya ya. Padahal katanya lagi biasa aja, tapi mukanya jutek amat. Nah berarti ini Miss punya tips kalau misalnya orang-orang kayak Catherine ya. Ini Miss buka dulu maskernya. Coba kalau misalnya lagi di rumah gitu ya, bisa ngeliatin ke kaca muka aku teh jutek gitu ya sambil dilihat. Terus belajar untuk senyum sedikit, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Maksudnya nanti orang kiranya ini orang ngapain senyum-senyum sendiri gitu. Tapi misalnya coba kalian belajar lihat, terus udah gitu mukanya tuh agak senyum gitu, jangan yang gitu aja terus gitu ya, orang jadi takut ngelihatnya. Nah itu juga bisa dipelajari untuk kita mukanya lebih ramah sama orang lain. Tuh, terus begitu ada yang punya pengalaman lain, mungkin kalian ngelihat teman kalian ini mukanya kenapa gini, atau guru, atau siapa, atau kalian sendiri kayak tadi pengalamannya Catherine. Ada yang mau sharing lagi ceritanya? Kalau aku Miss tadi mukanya diem gitu soalnya lagi mikir Miss mau ngomong apa. Oh, lagi mikir, oh iya ya. Kadang memang orang juga suka salah nafsirin. Nafsirin sebenarnya kita lagi mikir apa dikiranya jutek gitu ya. Memang kadang suka salah menafsirkan juga kayak tadi aja contohnya misalnya orang yang lagi begini ya itu kan lagi ngapain. Jadi memang kita harus perhatiin juga kata-katanya apa. Tapi hati-hati karena tadi yang udah dibilang di awal body language itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus perhatiin tubuh kita itu kayak gimana. Misalnya sama orang tua ya, sama orang tua lagi ngomong tapi tangannya ke pinggang gini. Walaupun kita ngomongnya nadanya biasa aja sih dan gak lagi marah juga. Tapi orang tua bisa nganggap ini anak kok gak sopan. Ya, masa ngomong sama orang tua tangannya di pinggang. Itu juga harus diperhatiin. Jadi lebih ke bisa untuk berhubungan sama orang lain supaya nggak salah paham juga body language kitanya. Tuh, coba ya Miss belum dengar suaranya itu Freya nih. Kalau Freya punya pengalaman nggak tentang interpreting body language? Enggak, oke, nggak ada. Kalau Marcella ada nggak? Marcella ada pengalaman interpreting body language, entah salah atau benar, bebas. Nggak ada, Miss. Oke, nggak ada. Nah, terus ini siapa? Kinesa nih. Kinesa ada? Nggak ada, Miss. Oke, sip. Ini Kinesa, kenapa dimatiin Kinesa videonya? Oke, terus Milka. Milka coba pernah pengalaman interpreting body language nggak? Nggak, Miss. Nggak ada ya, oke ya. Nanti berarti kalau misalnya yang belum pernah ada salah paham sama orang lain, ya ini dijadiin
bekal ya, bekal ilmu untuk kedepannya. Kalau kita harus hati-hati kalau lagi komunikasi sama orang lain. Muka kita, tangan kita, kaki, semua pokoknya badan kita, terutama perkataan juga ya. Itu kalau berkomunikasi sama orang lain harus hati-hati. Jangan misalnya badannya sih santai-santai aja, tapi kata-katanya yang diucapin kebun binatang keluar semua gitu ya. Wah itu bahaya juga. Kenapa ini orang kok santai-santai aja padahal kata-katanya kasar. Nah itu juga. Jadi intinya dalam berkomunikasi semua perkataan dan bahasa tubuh kita tuh sebisa mungkin kita buat menyenangkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Terus ini Miss Tania mau mengingatkan lagi, ini untuk yang terakhir kalinya nih. Kalau selama Zoom BK, kalau kalian mau matiin video gitu ya, itu harus izin dulu ya. Jadi Miss memperbolehkan asal kalian izin. Soalnya kan ini sama pelajaran BK kan bukan cuma belajar yang kayak ilmu aja ngasih ilmu, tapi harus dipraktekin sopan santun. Itu kan izin tuh kan salah satu bentuk sopan santun ya. Jadi kalau misalnya kalian mau matiin kamera, pengen ke WC, pengen minum, itu juga harus izin dulu sama misalnya atau misasa. Jangan misalnya nanti udah ditulis nih di absennya, nggak pernah buka kamera, terus marah. Kenapa, Miss? Aku ditulis kayak gitu. Ya karena memang tidak melakukan. Nah, mulai nanti pertemuan berikutnya, Miss Tania dan Miss Sasa nggak akan mengingatkan lagi orang-orang yang suka matiin kamera. Jadi nanti langsung tulis aja gitu. Soalnya kan kalian udah besar nih, udah kelas 5, masa harus diingetin terus ya tiap pertemuan. Nah ini ada pertanyaan dari Freya, Miss, kalau mau matiin kamera tapi nggak ada alasannya. Nah justru Miss jadi bertanya-tanya, kenapa kamu mematikan kamera padahal nggak ada alasan. Nah itu kan jadi pertanyaan ya, misalnya malu kah? Oh, kalau malu mungkin kamu kurang percaya diri. Nah, itu berarti kurang percaya dirinya harus ditingkatkan. Kita belajar sama-sama. Karena kan BK gitu ya, BK itu soft skill, bukan kayak pelajaran misalnya matematika. 10 kali 2 hasilnya pasti segitu. Hasilnya pasti 20 gitu. Nggak pasti gitu kan. Kalau BK kita kan belajar tentang karakter kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita harus lakukan sama orang lain gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari pelajaran hari ini? Ada yang mungkin atau mau sharing lagi juga boleh? Nggak ada, Miss. Nggak ada ya? Oke, jelas ya berarti ya. Nah, berarti sekarang kalau misalnya pada jelas, tinggal kita lakuin aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih hati-hati saat berkomunikasi dengan orang lain dalam hal perkataan maupun body language kita. Gitu ya. Terutama dalam hal sopan santun sih, jangan ngobrol sama orang lain tuh sambil goleran atau gimana gitu ya, atau melakukan hal lain. Karena nanti orang lain bisa merasa tersinggung gitu ya. Oke, kalau misalnya semuanya sudah mengerti, boleh kasih reaction jempolnya supaya Miss tahu, oh udah pada ngerti nih gitu. Oke, ya sip. Oke ya. Kalau misalnya ada yang mau di-sharingin lagi cuman malu gitu ya di dalam Zoom, boleh kalian WA chat ya ke Miss Tania atau ke Miss Sasa. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan BK yang berikutnya. Jangan lupa interpreting body language-nya jadi tambahan ilmu ya buat kedepannya. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama.